tinggi. Pasti tinggi banget. Nggak seluruhnya ya, tapi sebagian besar tuh tinggi. Kalau sharing-sharing ke tempat lain sama kok, di perbankan juga sama begitu. Nah, yang perlu kita lakukan adalah mengenali apa yang sebetulnya ciri-ciri yang menonjol pada tim kita. Mereka tuh kan generasi yang pengen diakui, Pak. Pengen diakui bahwa dia hebat, pengen diakui bahwa dia jago, bahwa dia tuh keren gitu loh. Nah, kita kasih ruang untuk mereka untuk bertumbuh. Ruang tuh dalam artian apa? Kita misalkan di era sekarang itu Gen Z, Gen Y kan sudah masuk dunia kerja. Gen Y itu sudah ada yang jadi manajer kan, ada yang jadi manajer, ada yang kepala divisi sudah, karena kan gen millennials yang tertua biasanya usianya sudah 30-an kan, 35 ke atas. Nah, sekarang masuk tuh Gen Y akhir dan Gen Z awal tahun 98, 99, 2000, 2001. Mereka ini kan generasi instan, Pak Altaf. Generasi instan yang candu dengan informasi-informasi di sosial media yang kadangkala belum dianalisa tapi langsung ngikutin gitu. Dan itu membentuk mereka tuh jadi generasi yang baperan. Mungkin lebih bahasanya adalah analoginya adalah strawberry generation gitu. Indah di luar gitu kan. Indah di luar, cantik di luar, menawan di luar, tapi kita tekan sekali lembek hancur. Itu kan strawberry tuh, cantik indah tapi pas ditekan hancur. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Sekarang itu mereka tuh punya power dan mereka punya banyak pilihan untuk berkarir. Nggak kayak dulu. Dulu kan kita kayak nyari kerja kayak susah betul gitu kan. Nyari kerja, ikut program MT tuh kayak mati-matian gitu. Oh, sekarang aja PNS mereka tolak kok. PNS aja mereka tolak gitu loh. Nah, maka begini caranya. Cara yang kita membuat pendekatan yang berbeda. Di kami banyak Gen Z. Gen Y itu banyak banget. Dan mereka kita kasih pendekatan yang berbeda. Dan turnover mereka pasti tinggi. Di seluruh perusahaan sama, Pak. Pasti tinggi. Pasti tinggi banget. Nggak seluruhnya ya, tapi sebagian besar. Sebagian besar tuh tinggi. Kalau sharing-sharing ke tempat lain sama kok. Di perbankan juga sama begitu. Nah, yang perlu kita lakukan adalah mengenali apa yang sebetulnya ciri-ciri yang menonjol pada tim kita. Mereka tuh kan generasi yang pengen diakui, Pak. Pengen diakui bahwa dia hebat, pengen diakui bahwa dia jago, bahwa dia tuh keren gitu loh. Nah, kita kasih ruang untuk mereka untuk bertumbuh. Ruang tuh dalam artian apa? Kita misalkan membuat project, kamu coba ya jadi pilot jadi lead projectnya ya. Kalau kamu berhasil itu pasti keren banget gitu. Nanti saya kasih keluasan untuk kamu mendevelop projectnya. Jadi kasih kepercayaan. Anak Gen Z tuh nggak suka disuruh, nggak suka di direct loh. Di direct baper gitu, dikritik baper gitu. Nah, tapi kita kasih ruang untuk mereka dan biarkan dia refleksi ketika ada kesalahan. Jadi kita benar-benar berperan sebagai coach di situ. Contoh seperti ini. Bu Ayu tim saya. Gen Z ceritanya Bu Ayu. Ceritanya toh iki. Iya loh. Ceritanya toh Gen Z masih muda, masuk dalam tim gitu kan. Nah, Bu Ayu ini kan kita kan leader biasanya direct kan, dalam artian anak baru biasanya kita direct gini. Di awal enggak apa-apa, kita jelaskan rule of the game-nya A, B, C, D, E, F gitu seperti ini. Tapi setelah dia sudah join, ketika ada project tertentu, kita assign dia. Bu Ayu ini ada project penting loh, ini project bawaan langsung dari manajemen. Kira-kira untuk project ini gambarannya kurang lebih seperti ini. Ini kenapa penting? Karena A, B, C, D, E, F, G. Kita kan bangun urgensi dulu kan. Dan kalau Bu Ayu berhasil, ini pasti keren banget. Pasti akan diakui dan pasti akan dilirik oleh tim leader yang lain. Saya tawarin deh ke Bu Ayu. Bu Ayu kira-kira mau nggak jadi lead project-nya? Mau nggak Bu Ayu mengambil kesempatan ini? Gitu. Nanti saya dampingi. Pokoknya kalau ada apa-apa, nanti saya dampingi. Gitu. Udah kasih Bu Ayu project-nya. Nah, nanti Bu Ayu melakukan kesalahan, kita jangan membentak. Gitu. Tapi yang kita lakukan adalah, coba deh sini, kita duduk bareng, kita petakan bareng, kira-kira permasalahan ini ada di mana? Dan apa pembelajaran yang Bu Ayu dapatkan dari permasalahan ini? Biarkan mereka refleksi. Terus korektif action apa yang akan diperbaiki gitu, supaya next-nya tidak terulang gitu. Jadi kita ajarkan itu, kasih ruang, kasih kesempatan. Kalau mereka di direct terus, mereka nggak betah. Nggak betah mereka di direct terus. Dan ketika mereka berhasil, kasih apresiasi gitu. Tapi kalau kesalahannya fatal, ya kita marahin, ya wajib gitu. Oh, ini nggak bisa begini. Kalau kamu begini bagus, tapi ini melanggar daripada perusahaan kita. Minimal, Pak, minimal kita pegang core values perusahaan kita.
Kalau dia melanggar core values, nyenggol dikit core values, kita baru marahin kenceng gitu. Tapi kalau masih standar-standar, boleh kasih renungan aja gitu. Kita coaching. Oke, Bu Ayu tahu nggak? Minggu lalu saya itu mungkin Bu Ayu melihat saya agak sedikit diam sama Bu Ayu. Bu Ayu tahu nggak? Dari hasil report yang Bu Ayu sampaikan itu ada hal yang mungkin harusnya itu tidak terjadi. Coba pikirkan kembali. Nah, kita ngajak kontemplasi seperti itu, Pak, anak-anak itu. Jangan kita marahin. Kalau kita ada namanya core values itu jujur. Sekali dia tidak jujur, habis dia. Jadi jangan sampai dia menyenggol core values perusahaan. Karena itu kan jantungnya perusahaan ya. Ketika disenggol maka ibaratnya ya kita bisa mati gitu loh ke depannya. Tapi selama kesalahan-kesalahan kecil ya bisa kita maklumi dan bisa kita pendekatan coaching. Tapi kalau sudah menyenggol core values, selesai gitu. Boleh kita marahin. Itu mungkin Pak Altaf. Berdasarkan pengalaman seperti itu. Jadi bisa saja cocok, bisa saja nggak cocok ya. Jadi sesuaikan dengan culture yang ada di sana. Jadi, tapi kalau ciri-ciri Gen Z ya kurang lebih seperti itu. Mereka butuh kebebasan, mereka butuh diakui, mereka perlu dikasih ruang, dikasih panggung. Kalau perlu kalau ada acara minta jadi MC gitu. Kamu jadi MC ya? Kamu jadi moderator ya? Oh, seneng mereka. Oh, tak sekarang pula upload di Facebookmu, upload di Instagrammu, seneng mereka. Gitu, Pak Altaf. Oke, gimana Pak Altaf? Ya sih bener Pak Arista. Mungkin harus dicoba ini ya mungkin ya. Oh, dicoba biar tahu. Sekarang ini aduh susah sekali sekarang ini. Dan sekali kita ada kesalahan, Pak, itu diungkit sama dia sampai berhari-hari ke depan. Oh ya, pasti nanti pasti itu dibahas. Pasti dibahas. Pasti dibahas. Bahkan masuk di medsosnya dia pasti itu ada. Susahnya itu. Jadi kita mau melakukan apa itu yang kebawa image perusahaan, Mas. Jadi kalau dia cerita di medsos bahaya. Jadi ya udahlah ya. Memang susahnya di situ. Kita ada aturan, Pak. Jadi buat aturan sosial media juga, code of conduct. Biasanya ada sih peraturan kayak gitu. Jadi teman-teman kalau ada masalah jangan membawa-bawa atau kayak menggunakan pakaian kantor misalkan kan, kayak membawa istilah atribut atau hal-hal yang berbau kantor itu jangan. Itu dilarang. Biasanya langsung dapat SP kalau kita. Kalau ya sama, kalau kita seperti itu juga sih Pak Ariasta. Cuma dilakukannya setelah dia udah keluar biasanya, susah kan jadinya. Oh gitu. Gitu Pak. Oke Pak, terima kasih Pak ya atas jawabannya. Thank you. Nggak apa-apa, diskusinya seru ini berarti. Terima kasih Pak Altaf.